Siang, Pak. Siang, siang. Gimana tanggapan Bapak untuk di Dinas Kependudukan Kota Medan, Pak? Apakah para calo itu bisa dimusnahkan atau diberantas, Pak? Saya pikir begini, ada peristiwa yang tidak akan bisa dimusnahkan. Itu kan sudah paham kita. Ada cerita orang zaman dulu, lagi ayam mau makan jagung katanya. Ya tentunya dengan bahasa seperti ini, lagi ayam mau makan jagung, tentunya sama halnya dengan calo-calo. 10 tahun, 20 tahun lagi ke depan tidak akan mungkin bisa diberantas calo, ya. Cuman masalahnya bagaimana untuk mengurai pungli-pungli itu. Karena mereka ada di dalam. Coba, siapa lah nggak mau duit, ya? Misalnya para pegawai butuh juga kan uang kan, untuk cicilan mobilnya, Fortunernya, cicilan rumahnya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada kesempatan. Karena bisnis yang paling menggiurkan itu transaksinya paling enak, ya kan? Cetak KTP, ya, cepet limpul 200. Transaksinya pun sederhana, ya kan? Bisa di kamar mandi, bisa melalui loket dimasukkan uang ke dalam map, ya? Bisa di masjid, banyak cara mereka. Dan bisa juga melalui transferan, berapa satu KTP transfer aja kan begitu. Ini kan tentunya membuat miris dan hati terluka, ya, hati masyarakat terlukai seperti ini, ya. Bagaimana tidak terluka? Kenapa kalau yang lain harus prosedur dan lain sebagainya? Kenapa kalau ada cuannya bisa cepat? Ada apa gitu? Udah paham ibu kan? Nah, Pak, Kadis kita kan ini baru, Pak. Jadi apakah Kadis itu mengetahui, Pak? Oh, Kadis. Ada dua versi. Sebenarnya dia tahu itu persoalan. Bahkan saya lihat di CCTV ya. CCTV itu diarahkan ke kantin. Sama seperti kejadian sama saya kemarin itu kan. Saya pun dibuntuti sampai ke kantin. Padahal saya mengajak teman saya, misalnya seperti teman saya minum kopi. Kalau saya calo, berkas itu udah tiap hari ada 10, 20, 30. Itu namanya calo. Laginya pun calo itu nangkap berkas di situ. Saya nggak pernah tangkap berkas, malahan saya bawa dari rumah. Nah, sama seperti tahun lalu, beberapa tahun lalu, ingat nggak kasus Nenek Erna? Ingat, Kan Pak. kemarin itu mereka bilang bawa orangnya kemari kan, ya namanya saya sebagai apa namanya, saya taati itu di peraturan mereka. Saya bawa nenek itu walaupun meminjam mobil dengan Pak Sutisno dulu, ya, dipinjam mobil DPRD Sumatera Utara untuk membawa Nenek Erna, ya, kita evakuasi dari rumahnya. Ternyata mereka kebakaran jonggot juga, kan gitu. Mereka bilang, kok gitu kali Pak Uba, kata Cekdis kemarin itu. Dikasih nomor handphonenya sama saya. Kalau ada apa-apa Pak Uba, hubungi saya. Ya kan? Ternyata mereka sekarang apa namanya, membleng. Peraturannya kayak odong-odong, kayak TK gitu, ya kan? Gak jauh ibaratnya di Cicapli itu kayak TK. Taman kanak-kanak gitu, ya. Peraturannya hari ini beda, peraturannya besok beda lagi gitu. Nah, tahap apa lagi peraturannya besok? Saya sebagai aktivis sosial konsisten membantu mereka. Kita bantulah tugas negara. Tugas negara sebenarnya yang saya lakukan ini, bagaimana supaya orang-orang terpinggirkan memiliki identitas, karena bisa mengakses publik lainnya. Misalnya nggak ada KK, nggak ada KTP, bagaimana mereka berobat? Sementara kan dalam program Nawacita Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, program Nawacita itu ada 9 programnya. Salah satunya
negara hadir ketika rakyat membutuhkan gitu. Tapi sayang nawacita itu hanya isapan jempol gitu ya. Tidak benar-benar seutuhnya dilaksanakan oleh ASN-nya sendiri gitu. Paham? Dan Pak, apakah itu salah satu peraturan dari wali kota Pak? Apanya? Di Diskucapil itu Pak? Mana ada peraturan wali kota seperti itu. Justru wali kota sendiri mendukung program pemerintah. Buktinya ya, makanya secara pribadi kita sampaikan terima kasih Bapak Wali Kota Medan ya, Bapak Bobi Nasution. Ingat nggak kemarin nenek yang sakit di rumah sakit USU, hidupnya sebatang kara, betapa sulitnya mengurus adminnya. Begitu saya kirim videonya dengan nggak tahu atau siapa terima telepon itu ya, entah wali kota, entah protokolnya, ya seketika itu juga mereka kerjakan. Siap juga 15 menit. Kan persoalannya, persoalan administratif ini. Kenapa harus wali kota Medan dulu baru mereka tanggapi? Atau harus wali kota Medan berkantor di Dikcapil? Kan tidak mungkin. Ada stafnya, ada kepala dinas, ada kepala bidang, kepala seksi, dan lain sebagainya. Banyak sekali aparatur yang ditugaskan oleh pemerintah. Itu dia ya. Jadi harapan Bapak ke depannya untuk Kadis ataupun pegawai-pegawainya di Dinas Kependudukan Kota Medan, Pak? Kalau saya sih orangnya termudah aja, nggak apa-apa ya. Kalau saya ditolak udah biasa ya. Tapi intinya saya sendiri tidak akan kapok berjuang ya. Membawa orang-orang terbaik yang saya cicil nanti saya bawa ya. Saya janji dengan cara cicil saya bawa. Karena fakta-fakta kemiskinan itu, fakta-fakta itu masih banyak sama saya. Cuman kan saya nggak mampu sekaligus membawa kepada mereka. Ingat ya, satu-satu saya akan cicil bawa kepada pemerintah. Cuman harapan saya, janganlah pula Pak ada yang kebakaran jenggot. Datangnya kayak mobil pemadam kebakaran nanti kalau sudah viral ya. Kami konsisten membantu negara loh ya. Ketika tangan dan mata pemerintah tidak sampai menjangkau si miskin, hadirlah lembaga sosial. Kalau toh juga lembaga sosial ditolak, mau dibawa ke kemana negara ini? Gitu. Masa partai-partai saja yang diterima mandat atau berkasnya diterima dari partai, ada apa? Ini kan tanda tanya. Gitu. Sekalian aja kita buat kantor perwakilan partai di situ. Berapa partai di Indonesia? Bikin aja di situ. Partai ini dari fraksi ini bikin kantor dari Dukcapil, nggak apa-apa. Kan gitu kan, kita minta supaya dibangun di situ kantor lah ya, sebagai kantor daripada fraksi-fraksi DPRD misalnya, untuk lebih dekat mengurusi rakyat. Betul nggak, paham nggak? Jadi apakah Bapak sudah silaturahmi dengan Pak Edi Budsman, Pak? Hah? Apakah Bapak sudah silaturahmi dengan Pak Edi Budsman, ataukah Bapak sudah bertemu dengan wakil-wakil DPRD ataupun ketua DPRD, Pak? Nah, untuk hal itu sebenarnya mereka tahu perjuangan saya untuk terus silaturahmi ya. Saya pikir begini, karena waktu dan keterbatasan padanya jadwal saya membuat saya harus full timer ya, sehingga nggak sempat mengunjungi dewan, mengunjungi ini dan sebagainya. Seharusnya mereka respect dong ya, apa yang sudah terjadi di media sosial gitu ya. Artinya ada komunikasi yang baik antar legislatif dan yudikatif dan eksekutif begitu ya. Artinya ada dorongan-dorongan yang bisa mengakses ke sana bagaimana untuk mempermudah layanan itu. Jangan pula seperti statement yang saya buat kemarin dulu. Ingat dulu saya buat statement ya. Nggak perlu mengurus KK dan KTP ke Dikcapil ya. Nggak perlu ke Dikcapil, cukup mengurus KK dengan KTP di kedai kopi. Ingat dulu. Udah.